Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Oke, kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi dalam kesempatan kali ini melanjutkan cerita buku Farudin Faiz yang berjudul Sebelum Filsafat. Pada kesempatan kali ini masuk pada subbab yang ke-9, yaitu 10 perintah. Kita lebih ke wilayah filsafatnya, jadi 10 perintah filsafat. Jadi kalau kawan-kawan melihat 10 perintah ini, berbicara tentang 10 perintah ini, kita akan teringat dengan Nabi Musa dan wahyu yang kemudian diberikan oleh Allah kepadanya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk 10 perintah yang harus dijalankan. Kemudian apa yang akan disebut di bawah ini jelas tidak ada hubungannya dengan 10 perintahnya Nabi Musa. Hanya saja kawan-kawan, 10 hal di bawah ini hendaknya dipahami dan sebisa mungkin dijalankan oleh mereka yang ingin terjun ke dalam dunia filsafat. Jadi 10 perintah ini tidak ada hubungannya dengan 10 perintahnya Nabi Musa, melainkan 10 perintah ini merupakan harus dipahami dan sebisa mungkin dijalankan bagi orang-orang yang bagi kawan-kawan yang ingin terjun ke dunia filsafat. Demikian disarankan oleh Lawrence P. Postman dalam bukunya Philosophy the Pursuit of Wisdom. Jadi ke-10 hal yang dimaksudkan oleh Postman tersebut apabila disebut secara bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ikuti rasa ingin takjub dan ingin tahu dalam dirinya kawan-kawan. Jadi salah satu 10 dari perintah itu yang pertama ikuti rasa takjub dan ingin tahu dalam dirinya kawan-kawan. Kemudian yang kedua adalah ragukan segala sesuatu yang tidak didukung oleh bukti kuat. Jadi ragukan apapun itu selama belum ada bukti yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah cintailah kebenaran. Keempat adalah analisislah problem dengan cara mengklasifikasi dan melacak hubungan antar klasifikasi. Jadi 4 dari 10 perintah itu. Kemudian yang kelima adalah kumpulkan dan susun argumen yang kuat. Nah, setelah punya analisis kemudian masuk ke kumpulkan dan susun argumen yang kuat. Yang keenam adalah buatlah prediksi yang berlawanan dan bikinlah bantahan. Yang ketujuh adalah revisi dan bangun ulang pandangan kawan-kawan selama ini. Jadi revisi dan bangun ulang pandangan hidup kawan-kawan selama ini. Kemudian yang ke-8 adalah upayakan sesederhana mungkin dalam menjelaskan. Jadi berupaya untuk menjelaskan dengan cara-cara yang sederhana atau menyederhanakan. Kemudian yang ke-9 adalah hidupkan kebenaran yang sudah kawan-kawan temukan. Jika sudah menemukan kebenaran, hidupkan kebenaran atau jalani kebenaran itu. Kemudian yang ke-10 adalah hidupkan kebaikan yang sudah kawan-kawan temukan. Jadi setelah kebenaran masuk ke kebaikan. Jadi setelah kebaikan yang kawan-kawan sudah temukan, jalanilah, hidupkanlah. Jadi ada baiknya kalau kawan-kawan sedikit mengulas ke-10 yang ditawarkan Postman tadi, mengingat banyak di antara mereka yang sudah menerjunkan diri ke dalam dunia filsafat tetapi masih saja bingung apa sebaiknya yang harus dilakukan agar benar-benar menjadi seorang filsuf. Karena kawan-kawan tidak tahu apa yang harus dilakukannya, maka jadilah mereka ini kemudian hanya sekedar menghafalkan saja berbagai macam teori-teori atau berbagai hal teori-teori yang terdapat dalam buku-buku filsafat. Harus diakui bahwasanya kawan-kawan para pengkaji teori filsafat ini biasanya kesulitan untuk mencari relevansi praktis dari apa yang telah dipahami dan dihafalkannya. Dari apa? Dari buku-buku filsafat yang dimaksud. Jadi
orang-orang yang terkadang dalam wilayah hanya paham teorinya saja, diskursus dalam teori-teori dan menghafal teori-teori, agak sulit dalam melihat praktis kehidupan realita. Jadi tidak mengherankan kawan-kawan apabila kemudian filsafat ini hingga detik ini masih saja dipandang sebagai barang langit yang berada jauh di sana dan tidak membumi. Itu kawan-kawan 10 perintah, ya kan, 10 perintah untuk 10 perintah dari filsafat. Dari kawan-kawan bisa mengkaji itu dengan cara apa? Kemudian saya tawarkan buku-buku buku Fahrudin Faiz ini sebelum filsafat, untuk kawan-kawan sebelum terjun ke dunia filsafat. Buku ini sangat menarik untuk dibaca. Jadi sebenarnya kawan-kawan menarik untuk melihat ke 10 perintah ini secara utuh. Karena apa kawan-kawan? Ternyata seorang filsuf yang benar adalah bukan seorang filsuf yang sekedar pandai dalam berefleksi dan mendayagunakan intelijensinya. Tetapi apa kawan-kawan? Filsuf yang sejati adalah pada dasarnya adalah filsuf yang dalam kehidupan nyatanya mencerminkan ide di dasar benar dan baik sesuai dengan apa pemikiran yang diproduksinya. Hal ini tentunya kawan-kawan bisa menjawab anggapan banyak orang bahwasanya filsafat itu wilayahnya berada di atas angin atau di awang-awang. Jadi kawan-kawan, untuk menjadi seorang filsuf yang sebenarnya, pertama-tama kita harus mampu mendayagunakan intelijensi untuk berefleksi tentang dunia di mana kita hidup. Termasuk juga tentang diri kita sendiri. Dan jangan lupa kita mempertimbangkan aplikasi dan implikasi dari hasil refleksi kita tersebut dalam kehidupan nyata. Selanjutnya kawan-kawan, tentu kita harus menjadi orang pertama yang menjalankan dan merefleksi kebenaran yang kita pikirkan tadi. Tapi ingat kawan-kawan, kita jangan berhenti. Tidak ada sesuatu hasil karya manusia yang berstatus final. Karena zaman selalu berkembang dan manusia juga memiliki berbagai kelemahan. Teruslah berjalan, berefleksi, bersiaplah selalu untuk melakukan revisi, reformasi, bahkan mungkin dalam hal tertentu perlu dilakukan revolusi terhadap ide-ide dan pandangan selama ini yang kita yakini sebagai sesuatu yang pasti benar. Oleh karena itu, beranikah kita menerima tantangan untuk kemudian melakukan revisi, reformasi, bahkan mungkin dalam hal tertentu pula kita perlu adanya revolusi terhadap ide-ide dan pandangan yang selama ini kita yakini itu pasti benar. Mungkin itu kawan-kawan cerita buku Sebelum Filsafat karya Fahrudin Faiz pada subbab yang ke-9, yaitu 10 perintah filsafat. Itu sekian dari saya. Billahi fisabilillah fastabil kara, dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.